Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya lebih sering lagi untuk melakukan reading-reading pada zodiak-zodiak tertentu dengan tema-tema tertentu juga. Kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi cocok atau sebaliknya. Saya harap teman-teman bijak dalam menggunakan kartu tarot ini. Hari ini ya, untuk readingan kita akan reading untuk zodiak Capricorn dengan tema sosok yang mendampingimu. Kita akan lihat sosok seperti apa yang mendampingi zodiak Capricorn. Saya harap teman-teman bisa fokus terhadap kartu agar energi teman-teman bisa dapat saya rasakan. Kita akan lihat bersama untuk zodiak Capricorn. Kartunya akan saya pilih secara acak. Teman-teman boleh menyimaknya ya. Di kartu pertama ya, sosok yang mendampingimu memiliki impian. Di sini ada impian yang baru, ada ide yang baru, ada mimpi yang baru yang ingin diwujudkan bersama-sama dengan dirimu Capricorn. Maka di sini akan ada sebuah jawaban ya. Sebuah jawaban untuk semua usaha yang kamu lakukan, untuk semua kerja keras yang kamu lakukan, untuk semua mimpi-mimpi yang kamu akan wujudkan. Di kartu kedua, akan ada ketenangan, akan ada kehati-hatian, akan ada seseorang yang menuntun jalanmu ya, menuju diri Capricorn. Ibaratnya ketika dia mendapatkanmu ya, dia mampu mengarahkan akan kemana membawa dirimu, akan kemana arah yang dia tuju bersamamu, akan kemana jalan ke depannya ya. Ibaratnya dia sangat berhati-hati menjalani sesuatu bersama dengan diri Capricorn. Di sini akan ada juga rintangan ya yang kalian lalui, tapi ibaratnya sosok yang mendampingimu ini orang yang tenang, orang yang tidak takut dengan segala sesuatu yang ada di depannya, yang membuatnya tetap sigap ya, melewati semua itu, tetap berani mencapai hal-hal yang dia inginkan bersama diri Capricorn. Di balik semua itu ya, sosok yang mendampingimu juga ini ibaratnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, namanya manusia terkadang ada di titik jenuh ya, entah itu diri Capricorn ataupun si dia akan mengambil arah untuk lebih merefleksikan diri, untuk lebih mencari ketenangan diri dulu ya. Terkadang memang ketika kita berada di titik jenuh ya, kita butuh
untuk menyendiri, memikirkan kedepannya akan seperti apa, jalan yang harus saya jalani seperti apa. Jadi ibaratnya Capricorn akan menyendiri ya sesaat, merefleksikan diri, begitu juga dengan si dia. Ini tidak berakhir ya, tidak berakhir. Namanya suatu hubungan ya, pasti akan ada di titik jenuh, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya merenungkan ya, merenungkan. Apakah selama ini kalian baik-baik saja? Apakah kedepannya akan seperti apa? Ini hanya butuh perenungan diri yang jawabannya ada pada diri masing-masing. Kemudian di sini sosok yang mendampingimu, sosok yang hadir ya, yang hadir pada masa lalumu. Ibaratnya sosok yang menemuimu ya, sosok yang menemuimu ada di masa lalumu yang membuatmu tersenyum, yang membuatmu bahagia ya. Kamu juga tidak ibaratnya menyambutnya dengan baik ya, bukan memberi harapan, tetapi menyambut ketika orang dari masa lalumu ini datang, kamu hanya menyambut dengan senyuman ya, tidak memberi harapan. Semuanya kembali lagi kepada diri Capricorn ya, kamu yang menentukan. Jika memang orang yang dari masa lalumu ini baik terhadapmu, kamu bisa menentukan pilihannya sendiri. Ya, di balik itu semua ada perenungan diri, mencari titik terang, mencari titik kenyamanan ya untuk diri Capricorn. Karena sosok di masa lalu ini hanya datang ibaratnya menyapamu, memberikan senyuman, memberikan ibaratnya datang memberikan sapaan ya, sapaan terhadap dirimu. Ya, semua kembali lagi kepada Capricorn. Kalau Capricorn ingin menyambutnya dengan penuh kehangatan, ingin menyambutnya dengan kasih, kembali lagi kepada diri masing-masing. Di sini ya, pada masa lalumu ya, ketika sosok itu muncul ya, ibaratnya kamu terbelenggu ya, terbelenggu dalam pikiranmu sendiri, terbelenggu untuk memutuskan mana yang akan kamu ambil, apakah menyambutnya ataupun menghiraukannya. Karena di balik ini semua pemikiranmu yang membuat kamu terbelenggu, sehingga keputusan sulit kamu dapatkan. Kamu terikat, kamu bimbang, kamu ragu ya. Ini semua yang membuat dirimu dalam zona ketidaknyamanan, zona yang membuatmu ibaratnya tidak bisa bergerak karena pikiranmu sendiri yang membuatnya ya, membuatnya seperti itu. Jadi untuk Capricorn harus lebih bijak lagi ya, berpikir dewasa, berpikir kritis ya, secara logis, jalan mana yang harus kamu ambil ke depannya. Di sini juga nampak akan ada ketenangan nantinya sosok yang mendampingimu, sosok yang penuh dengan tanggung jawab, sosok yang penuh dengan ibaratnya bebannya ada juga, tetapi dia jiwa yang tangguh ya, tidak goyang terhadap gelombang yang akan datang, tidak takut ya, tetap stabil pada posisinya, bahkan ibaratnya pandangannya menjadi pandangan yang sangat luas ya. Sosok seperti ini ibaratnya dia bertanggung jawab, berpikir logis ya, kedepannya akan lebih baik. Sosok yang mendampingimu orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang sabar ya, Capricorn. Jiwa pekerja keras ya, dia ikhlas menjalani semuanya untuk bisa mewujudkan mimpimu. Ini sosok yang baik ya, karena dia tekun, dia sabar untuk mewujudkan mimpi bersama Capricorn. Kemudian ya, di balik semua kerajinannya, ketekunan, keikhlasan ya, Capricorn akan melihat bagaimana dia mewujudkan mimpi-mimpi bersama Capricorn. Capricorn akan melihat bagaimana usahanya mendapatkan Capricorn, sehingga kebahagiaan itu akan menuju diri Capricorn ya.
pemandangan kebahagiaan, pemandangan dengan penuh senyuman, ibaratnya hasil dari kerja keras membuahkan hasil yang manis. Karena kebahagiaan akan menyambut diri kalian ya, Capricorn dan Sidia ya. Di sini kalian akan melihat semuanya ya. Kalian saling mendukung, saling menyayangi, saling memiliki, saling tersenyum ya. Kartu berikutnya sosok yang mendampingimu Capricorn berpikir kritis, logis, dan tegas. Tidak mudah goyah, punya pendirian, walaupun sosok ini ya si dianya keras, tapi dia tahu menentukan arah ya. Dia tidak bimbang, tidak mudah goyah ya, tidak mudah goyah. Walaupun keras, tapi ibaratnya dia memantapkan keputusannya dengan tepat. Kemudian, sosok yang mendampingimu, ini tadi yang saya sampaikan ya, dia mampu menentukan arah. Dia tahu jalur yang harus dia tuju, dia tahu jalur yang harus dia lewati, dia tahu ke depannya rintangannya akan banyak, maka jalur yang dia lewati ya, bukan jalur yang instan ya. Penuh dengan tantangan, tetapi keberaniannya yang membuat dia berani maju untuk menghampiri diri Capricorn. Di sini juga ya, ketika mimpi Capricorn akan diwujudkan oleh si dia, kamu jangan memiliki impian atau angan-angan yang tidak realistis ya. Karena sosok yang mendampingimu ini orang yang berpikir logis, orang yang berpikir kritis, orang yang mampu menentukan arah, maka kamu harus imbang ya, imbang. Ibaratnya pemikiranmu harus imbang juga terhadap sosok dia yang mendampingimu. Jangan kamu berpikir ibaratnya hanya untuk angan-angan saja ya, sedangkan sosok yang mendampingimu ini ibaratnya lebih menunjukkan aksi ya daripada hanya angan-angan. Jadi dia ibaratnya aksi nyata ya. Sedangkan dirimu ini, impianmu ini hanya angan-angan di dirimu sendiri. Maka kamu harus imbang ya dalam pemikiran dengan sosok yang mendampingimu ini. Karena di kartu ini ibaratnya mimpimu kurang realistis ya. Jadi jangan hanya bermimpi, kamu harus berani wujudkan. Mimpimu harus menjadi kenyataan untuk diri Capricorn. Kedepannya akan lebih baik ya, supaya sosok yang mendampingimu ini juga merasa imbang ya, merasa imbang dengan pemikiranmu, dan pemikiranmu juga bisa imbang dengan si dia ya. Jadi dia klop ya, dia klop. Oke, sampai di situ dulu. Kita akan ketemu lagi pada zodiak-zodiak selanjutnya.